Oh ini yang lo bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Farah Jamil. Saya akan melaporkan laporan akhir pengujian manual dan otomatis aplikasi Kaizen Speaking untuk memenuhi eh, tugas akhir PKPL. Di sini saya bersama beberapa rekan saya, ada Muhammad Syafiq Joli Punas dengan NIM 394, saya sendiri Muhammad Farhan Jamil dengan NIM 412, dan Miftahul Fatih Aziz dengan NIM 436. Untuk yang pertama, yaitu pengujian manual, ruang lingkup pengujian, yaitu pengujian manual dirancang untuk mencakup seluruh aspek fungsionalitas aspek aplikasi Kaizen Speaking dengan tujuan memvalidasi kinerja aplikasi, mengidentifikasi potensi cacat, dan memastikan bahwa aplikasi siap untuk digunakan oleh pengguna akhir dengan tingkat kendalaan yang tinggi. Ruang lingkup pengujian dibagi menjadi beberapa area utama masing-masing dengan fokus dan detail pengujian yang spesifik. Yang pertama ada validasi registrasi pengguna, selanjutnya ada validasi login pengguna, ada navigasi aplikasi, fitur rekam suara, pengujian kasus buta, dan pengujian usability. Selanjutnya ada metodologi pengujian. Nah, untuk metodologi pengujian itu menggunakan dengan pendekatan black box testing yang di mana tim pengujian berinteraksi dengan aplikasi sebagai pengguna akhir tanpa pengetahuan kode internal. Pengujian ini berfokus pada validasi fungsionalitas aplikasi melalui serangkaian test case yang telah dirancang yang mencakup berbagai aspek mulai dari registrasi hingga interaksi dengan fitur rekam suara. Oke, untuk bisa langsung aja untuk mempersingkat waktu ada lingkup pengujian, yaitu yang pertama ada perangkat, yaitu pengujian dilakukan pada perangkat mobile Android. Selanjutnya ada konektivitas aplikasi diuji dengan koneksi internet yang stabil untuk memastikan fungsionalitas yang memerlukan koneksi internet bekerja dengan baik. Untuk toolsnya, aplikasi diuji, diinstal di perangkat dan dilakukan secara manual oleh tester. Nah, di sini ada ringkasan hasil penelitian, yaitu ada area pengujiannya, ada registrasi, login, navigasi, fitur rekam suara, dan totalnya. Untuk registrasi, total test case-nya ada 10. Untuk kelolosan ada 10 juga, gagalnya ada 0, dan presentasinya 100%. Untuk login, test case-nya ada 13, yang lolos 13, gagalnya 0, dan presentasinya 100%. Navigasi ada, total test case-nya ada 3, lolosnya ada 3, gagalnya ada 0, dan presentasi kelolosan 100%. Untuk fitur rekam suara, total tesnya ada 4, lolosnya ada 4, gagalnya ada 0, dan presentasinya 100%. Untuk total semua test case-nya ada 30%, total lolosnya ada 30, dan gagalnya ada 0, untuk presentasinya 100%. Selanjutnya ada analisis pengujiannya. Analisis yang pertama ada analisis kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada fungsionalitas, ada kendala, ada usability dan keamanan. Untuk temuan dan rekomendasinya, tidak ada bug yang signifikan, peningkatan validasi, untuk selanjutnya ada peningkatan UI UX yang perlu ditingkatkan, dan yang terakhir untuk peningkatan performa yang perlu dilakukan, pengujian performa memastikan waktu respon aplikasi tetap baik. Selanjutnya yang terakhir, untuk pengujian manual di sini ada tim penguji, yaitu penguji satu, yaitu Faiz Rizal Adli dengan NIM 20227, penguji 2 ada Bambang Dimas Saputra dengan NIM 231, dan penguji 3 yaitu ada Saiful Anis dengan NIM 420. Untuk kesimpulannya, aplikasi Kaizen Speaking menunjukkan performa yang sangat baik dalam pengujian manual ini dengan tingkat kelolosan 100% pada seluruh 30 test case di semua iterasi pengujian. Fungsionalitas dasar termasuk validasi registrasi, login, navigasi, dan fitur rekam suara berfungsi dengan baik dan stabil. Sistem validasi input dan fitur keamanan telah diimplementasikan secara efektif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu ada tujuan pengujian otomatis. Dalam pengujian otomatis ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada verifikasi fungsionalitas, identifikasi bug awal, peningkatan kualitas kode, memfasilitasi refactoring, dan mendukung continuous integration. Selanjutnya, fokus pada pengujian ini yaitu
pada sign-in activity view model, khususnya pada dua skenario di bawah ini, login user yang mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil, kemudian login user menampilkan loading ke true saat login. Alat dan teknologi yang dipakai. Pertama ada ID, Integrate Development Environment, yaitu menggunakan Android Studio, bahasa pemrograman Kotlin, unit testing frameworknya JUnit 4, UI testing framework Espresso, dan mocking frameworknya Mockito. Test case 1, login user mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil. Tujuannya yaitu memverifikasi bahwa ketika login user dipanggil dengan kredensial yang valid, fungsi tersebut akan mengeluarkan status sukses dan data pengguna yang sesuai. Kemudian test case 2 yaitu login user menampilkan loading ke true saat login yang bertujuan memverifikasi bahwa ketika login user dipanggil, live data is loading akan berubah menjadi true saat permintaan sedang diproses dan berubah menjadi false setelah proses selesai. Proses pengujian, persiapan membuka proyek Android Studio, membuka file yang berisi kode pengujian, memastikan semua dependensi telah diimport dan dikonfigurasi dengan benar. Kemudian menjalankan tes dari Android Studio dengan klik kanan nama kelas dan memilih Run. Kemudian menunggu hingga proses tes selesai. Kemudian ada analisis hasil, memeriksa hasil tes pada panel run, kemudian memastikan bahwa kedua test case berhasil pas dan tidak ada error pada log. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan merupakan berikut merupakan dokumentasi dari kode pengujian di aplikasi Android Studio-nya. Nama filenya yaitu Sign In Activity View Model Test. Di dalam Sign In Activity tersebut ada fungsi login user mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil. Ini merupakan nama fungsinya. Terus file login bodinya tersebut ada email dan juga passwordnya. Terus ada parameter user. Parameter user ini digunakan untuk mengambil data ketika user login. Ada ID, ada email, full name, nama nama panggilan, terus access tokennya, sama user ID-nya. Selanjutnya yaitu adalah fungsi mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga menampilkan login body, terus body usernya, menampilkan respon flow-nya. Respon flow-nya merupakan request status dari user tersebut. Terus ini ada out repository, ini merupakan repository ketika pengguna login. Di dalam out repository terdapat function login user dan parameternya login body. Terus ada view model dari sign in activity view modelnya. Mengambil mengambil fungsi get user dari view model. Selanjutnya ada function login body menggunakan konteksnya. Dari hasil pengujian otomatis ini bisa terlihat pada gambar sign in view model test terdapat dua function yaitu login user menyetel is loading ke true saat login. Yang kedua yaitu login user mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil. Dari tampilan gambar tersebut membuktikan bahwa tes otomatis tersebut berjalan dengan baik. Terus ini function dokumentasi fungsi ketika login user menampilkan loading saat true ke login. Selanjutnya dari laporan hasil analisis dari tools pengujian tersebut, test case yang pertama yaitu login user mengeluarkan kesuksesan ketika login berhasil, hasilnya benar, waktu eksekusinya yaitu sebesar 14 milisecond. Sama seperti yang fungsi yang kedua yaitu login user menampilkan user loading ke true saat login, itu juga 14 milisecond. Deskripsi hasil, kedua test case tersebut berhasil pas tanpa error. Waktu eksekusi kedua test case sangat singkat di bawah 15 milisecond menunjukkan bahwa tes berjalan dengan cepat dan efisien. Unit test tersebut telah berhasil memverifikasi fungsional sign-in view model activity sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan dari pengujian otomatis ini adalah tes unit pada sign-in activity view model berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Pengujian berhasil memverifikasi bahwa login dan state management pada view model diimplementasikan dengan benar.
Penggunaan mock atau Mockito untuk isolasi impedensi membuat tes menjadi lebih halus dan cepat dijalankan. Penggunaan quarantine dan flow untuk asynchronous operation di tes dengan baik, memastikan tidak ada kebocoran atau masalah state saat background proses berjalan. Penggunaan in order dari Mockito untuk memastikan bahwa perubahan pada live data is loading terjadi dengan urutan yang benar. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Perlu memperluas tes coverage. Misalnya tambahan skenario tes yaitu misalnya login user ketika ketika gagal saat tidak memiliki koneksi internet. Dikarenakan login tersebut menggunakan API online, menggunakan server, maka user diminta untuk mengkoneksikan internetnya. Selanjutnya yaitu menambahkan test case untuk serve preference atau user session dikelola dengan baik, benar, dan saat login. Terus refactoring dan perbaikan. Periksa dan lakukan refactoring pada kode tes agar lebih mudah dibaca, dipelihara, dan dimengerti. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.